Konflik ini terjadi pada tahun 1990 sampai 1940. Pemerintah Apartheid Afrika Selatan melakukan perang rahasia melawan Partai AN Semmanela dan juga para pendukungnya. Dalam perang ini, pemerintah apartheid menemukan sekutu yang kuat, yaitu gerakan NK, Tita, dan juga ribuan prajurit. Tanpa banyak spoiler di awal lagi, karena gua mau ngutang ke Mbak Yu, kita langsung saja mulai ke ceritanya. Konflik yang terjadi pada tahun 1990 sampai 1940 tidak memicu kepada halayak luaran. Seperti contohnya 4 orang ini yang sebut saja kita namanya Greg, Harry, Ken, Joe. Mereka adalah 4 orang fotografer yang akan meliput tentang terjadinya konflik yang terjadi di kota tersebut. Mereka pun berangkat menuju ke tempat terjadinya konflik di kota tersebut. Terlihat Greg ini yang baru pemula jadi fotografer, nampaknya sangat ambisius dengan kejadian tersebut. Lantas Harry pun menegur Greg agar menjauh karena dia sangat mengganggu. Setelah konflik kecil-kecilan itu selesai, mereka pun pergi dari tempat itu, namun tidak dengan Greg. Namun bukan konflik yang Greg dapatkan. Ternyata dia dicurigai oleh penduduk di sana sebagai mata-mata. Alhasil dia pun dikejar oleh penduduk di sana. Setelah dikejar, Greg masuk ke rumah seseorang dan ternyata rumah itu adalah rumah dari ketua kelompok tersebut. Lantas dia pun bertanya kepada Greg, "Kau ini siapa?" Greg pun menjawab kalau dia adalah seorang fotografer. Mendengar pernyataan itu, lantas ketua kelompok ini membiarkan Greg untuk melaksanakan fotografernya. Alhasil Greg pun foto-foto mereka. Tidak lama kemudian setelah Greg berhasil moto-moto mereka, terdengar suara gaduh dari luar dan ternyata itu adalah mata-mata dari musuh kelompok tersebut. Lantas dia pun dikejar oleh penduduk di sana. Setelah dibunuh dengan sadisnya, lantas Greg terdiam sejenak. Entah apa yang ada di pikirannya. Setelah kejadian tersebut, Greg pun menuju ke tempat kerjanya untuk menemui editor foto untuk memberikan hasil foto yang dia dapat setelah kejadian tersebut. Alhasil, dengan hasil foto yang Greg dapatkan, dia pun dihargai dengan sangat mahal oleh perusahaan tersebut. Lantas Greg pun cukup puas dengan hasil tersebut. Keesokan harinya mereka pun berkumpul untuk meliput bentrokan yang akan terjadi dan alhasil bentrokan itu terjadi lagi. Mereka semua sibuk dengan mencari tempat untuk memotret kejadian langka tersebut dan mendapatkan hasil potret yang sangat bagus untuk dia prestasikan kepada perusahaan The Star. Tak lama kemudian, kepolisian pun datang untuk menghalai semuanya. Karena kepolisian ini yang datang cuma sedikit, alhasil tidak berhasil untuk menghalai semua yang terjadi pada saat itu juga. Dan alhasil bentrokan pun kembali terjadi. Selesai dengan tragedi bentrok itu, mereka berempat pun pergi ke bar untuk bersenang-senang dan mabuk gelap. Greg pun melihat teman-temannya lagi berdansa dengan pasangannya masing-masing. Alhasil dia pun pergi ke The Star. Niatnya untuk konsultasi tentang fotonya. Berhubung karena berduaan dan setan pun merasukinya.
Mereka pun melakukan pengencaralan. Tak lama kemudian, bentrokan pun kembali terjadi. Alhasil Greg dan kawan-kawan mendatangi tempat tersebut. Tak lama kemudian, Greg melihat seseorang anak muda yang digereng oleh salah satu kelompok yang sepertinya akan disiksa. Melihat kejadian itu, lantas Greg pun memfoto kejadian tersebut. Saat Greg mau mencoba untuk menghentikan pria itu, dia pun hampir tersayat oleh sebuah pisau. Kembali ke pemuda yang disiksa tadi. Setelah disiksa, pemuda ini dibakar. Dan Greg mengabadikan kejadian itu semua. Sungguh sangat membagongkan, bukan? Setelah mengabadikan itu semua, Greg lantas seperti kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Alhasil foto Greg ini tidak dipublis oleh The Star karena terlalu ekstrim. Tapi teman-teman Greg ini mengupload foto Greg mengupload foto Greg ini kepada Pos London. Alhasil foto Greg ini mendapatkan penghargaan dari sana. Setelah kejadian itu, Greg dan teman-teman pun mabuk gelak di sebuah bar. Setelah kejadian, foto Greg itu ke-upload ke media sosial dan dilihat oleh semua banyak orang. Lantas polisi pun mencari Greg untuk menanyakan sesuatu kepada Greg tersebut. Dan pihak The Star melindungi Greg. Dia bilang kalau Greg itu bukan karyawan tetap. Greg ini seperti karyawan panggilan untuk meliput sesuatu atau kasus. Alhasil polisi itu pun menitip surat panggilan kepada pihak The Star. Sadar kalau si Greg ini diincar oleh polisi, lantas teman-temannya menyuruh si Greg ini untuk menjauh dulu dari kota ini sampai keadaan benar-benar aman. Beberapa hari kemudian, foto Greg mendapatkan penghargaan. Alhasil, Greg ini pun lolos dari pengincaran polisi karena foto dia yang mendapatkan penghargaan. Dan pihak The Star pun menelpon Greg agar segera kembali ke kota tersebut. Setelah kejadian itu, mereka pun bersenang-senang dan bermabuk-mabuk. Namun bukan mabuk kecebong. Di tengah kesenangan mereka, ada seorang yang berkulit hitam. Dia menuduh bahwa kejadian itu dikarenakan oleh si Greg ini. Tidak mau pusing dengan hal itu, Greg dan kawan-kawan liburan ke suatu danau terdekat dari kota tersebut. Setelah kejadian itu semua, Greg dan kawan-kawan dijuluki The Bang Bang Club. Tak lama kemudian ada seseorang yang melamar menjadi salah satu dari kelompok tersebut. Teman-teman dari Greg ini tidak menyetujui orang ini untuk gabung. Namun tidak untuk Greg. Dia menyuruh orang ini untuk ikut dengannya untuk meliput tentang kejadian besok. Karena Greg tahu pria ini tidak mempunyai surat vaksin untuk melamar kerja di tempat lain dan tidak punya keterangan tes negatif antigen. Lanjut, keesokan harinya Greg dan teman-teman pun berkumpul untuk menyambut kejadian yang akan terjadi pada hari ini, yaitu bentrok antar kota yang ada di Afrika Selatan. Mereka pun berangkat ke tempat tersebut. Dan setelah sampai di tempat tujuan, mereka pun mencari tempat. Di saat yang lain mencari tempat untuk bersembunyi, karyawan baru Greg ini malah pelangap-pelongo dan akhirnya dia pun tertembak. Setelah kejadian itu, mereka pun membawa karyawan baru itu ke rumah sakit dan alhasil karyawan baru itu meninggal di perjalanan ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, Greg dan teman-temannya lantas merenung karena terlalu banyak mereka melihat kejadian-kejadian seperti itu. Beberapa hari kemudian, teman si Greg ditangkap oleh polisi karena ketahuan nge-fly. Lantas setelah perusahaannya mengetahuinya, lantas dia pun dipecat dari perusahaan The Star tersebut. Tentu saja membuat teman Greg ini sangat emosi dan ingin pergi dari kota tersebut.
Kembali ke Greg yang mendapatkan telepon dari salah satu informannya yang sepertinya terjadi pembantaian di salah satu kota di tempat konflik tersebut. Lantas Greg pun menuju ke sana bersama dengan pacarnya. Lantas Greg pun masuk ke rumah salah satu korban yang terjadi karena konflik tersebut. Lantas Greg pun minta izin kepada keluarganya untuk memotret korban tersebut. Setelah Greg mulai memotret, lantas pacarnya pun tidak tega dengan kejadian itu semua. Lantas dia pun pergi dari Greg. Sesampainya di rumah, ceweknya Greg ini bilang, "Kamu itu tidak punya hati, kamu membiarkan semua itu terjadi, kamu cuma memotretnya saja." Seperti itu kira-kira. Lalu Sin kembali kepada temannya Greg yang sudah pergi dari kota itu. Dan dia pun menemukan salah satu kota dengan penduduk yang sepertinya kelaparan. Untuk makan saja dia pun antri. Dan dia diperlihatkan oleh seorang anak kecil yang menahan laparnya. Dan di belakang anak kecil itu ada burung bangkai yang siap untuk menelan anak kecil itu atau memakan anak kecil itu kalau dia sudah mati. Jika kalian ingat, ini adalah potret yang terkenal di masa lalu. Mungkin kalian masih ingat tentang masalah ini atau potretan ini. Dan itu bisa diingat sampai sekarang. Oke, lanjut. Setelah mendapatkan foto yang cukup bagus menurutnya, lantas dia pun mengupload dan dilihat oleh banyak orang-orang. Setelah menguploadnya, lantas dia pun dipanggil untuk diwawancara. Di wawancara tersebut ada yang bertanya, bagaimana keadaan si anak tersebut. Dia pun menjawab, "Aku kesana cuma sebagai fotografer." Dan ada juga yang bertanya, apakah dia masih hidup sekarang. Dan ada juga yang bertanya, kenapa Anda tidak melakukan sesuatu kepada anak itu. Mendengar banyak pertanyaan, lantas temannya ini membawa dia keluar. Namun si Harry ini tetap membantah kalau dia sudah menyesal karena tidak menolong anak itu. Singkat cerita, bentrok pun kembali terjadi dan di sini pemerintah sudah merekrut personil, tapi personilnya ini sungguh membagongkan. Sepertinya dia tidak dilatih dan hanya dilatih bermain Free Fire saja. Karena dia tidak tahu menembak sama sekali. Bahkan dia sampai menembak temannya sendiri. Bongol kan? Akhirnya Greg dan teman-teman pun sampai di tempat kejadian tersebut. Lantas dia pun tidak luput dari hujanan peluru yang terjadi di sana. Namun mereka tidak menggubris semua peluru yang berjatuhan di sekitar mereka. Dia pun mencari tempat untuk memotret semua kejadian yang ada di sana. Dan alhasil tiba-tiba Greg dan salah satu temannya terkena peluru. Lantas mereka pun langsung dibawa ke rumah sakit. Dan naas bagi temannya Greg, dia pun harus tewas di tempat. Dan Greg selamat dari kejadian itu. Setelah kejadian itu, si Harry ini tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Lantas dia pun merenung dan tidak percaya akan hal kejadian seperti ini yang merenggut nyawa temannya. Dan Greg pun memutuskan pacarnya karena merasa pekerjaannya ini sangat berbahaya baginya. Karena dihantui rasa bersalah atas kejadian-kejadian yang Harry ini alami, Harry ini akhirnya memutuskan untuk bundir. Dan film pun tamat. Greg dan temannya di kisah nyatanya sudah mulai bahagia dengan hidupnya mereka masing-masing. Dan Greg ini sudah berhenti dari fotografer untuk memotret kejadian seperti itu lagi. Dan inilah
The Bang Bang Club.